Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Daniel Ahmad Zulfikri dari FK Unjani. Saat ini saya akan melakukan presentasi mengenai penelitian yang berjudul Gambaran Tingkat Pengetahuan Pertolongan Pertama pada Anggota Mahalata Unjani. Oke, untuk latar belakangnya, hipotermi merupakan suatu kelainan medis yang ditandai dengan adanya penurunan suhu tubuh ataupun penurunan suhu lingkungan yang berdampak menyebabkan kelainan-kelainan pada tubuh, sehingga tubuh melakukan kompensasi berupa meningkatkan panasnya untuk mengganti suhu-suhu yang hilang ya, panas-panas tubuh yang hilang. Untuk hipotermi itu sendiri kebagi menjadi 3. Yang pertama ada hipotermi ringan, di mana suhunya 32-35 derajat Celcius, sedang 30-32 derajat Celcius, dan hipotermi berat itu kurang dari 30 derajat Celcius. Nah, hipotermi itu sendiri pada Amerika Serikat masih merupakan suatu penyebab kematian ya, sekitar 700 orang mengalami kematian pada tahun 1998 dan 1997. Oke. Pada seseorang yang mengalami hipotermi, maka panas tubuhnya akan menghilang ya, sehingga body temperaturnya tentu saja akan turun. Nah, dengan demikian tentu saja akan terjadinya perubahan fungsi atau fisiologis dari tubuh. Nah, maka tubuh akan merespon ya, sehingga akan terjadi kelainan pada termoregulasi, ada kelainan pada seluler yang berdampak menjadi iskemik pada setiap sel yang mengalami hipotermi. Sehingga nanti ujung-ujungnya sel-sel yang sudah mati akan mengalami edem. Biasanya hipotermi itu sendiri timbul pada orang-orang yang sering melakukan kegiatan di luar ya, outdoor activity. Contohnya apa? Pada orang-orang yang sering melakukan hiking ke gunung ya, pada pecinta alam. Dan salah satu kelompok yang sering melakukan hiking ya ke gunung adalah Mahalata Unjani. Oke, ini untuk epidemiologi dari hipotermi itu sendiri. Jadi pada tahun 2017 terdapat 7 korban ya, 7 korban orang yang mengalami hipotermi. Kemudian pada tahun 2013 ataupun sampai ke 2015 itu bisa sampai 18 orang meninggal gara-gara hipotermi. Jadi semakin lama semakin terjadi peningkatan korban. Tentu saja menurut Naldi et al. Pada tahun 2017 terdapat hubungan yang sangat signifikan ya antara tingkat pengetahuan dan pertolongan pertama pada hipotermi pada seseorang ataupun pada kelompok yang cinta alam. Oke, sehingga tujuan pada penelitian pada kali ini yaitu untuk mengetahui gambaran bagaimana sih tingkat pengetahuan mengenai pertolongan pertama pada korban hipotermi pada anggota Mahalata Unjani. Oke, untuk metodenya menggunakan deskriptif ya. Data diambil menggunakan data primer, menggunakan dan cara mengisi kuesioner yang diberikan melalui Google Form, sehingga di sini didapatkan sampelnya itu sekitar 57 orang. Kemudian diambil secara purposive sampling. Nah, untuk hasilnya di sini bisa kita lihat bahwa gambaran tingkat pengetahuan pada anggota Mahalata Unjani ini dibagi menjadi baik, cukup, dan kurang. Ya, pada 57 sampel ini terdapat 26 orang yang memiliki pengetahuan cukup. Oke, ini dihubungkan apabila kita menghubungkan tingkat pengetahuan pada penularan pertama hipotermi pada usia ya dibandingkan dengan usia, maka kita lihat ya di sini terdapat 50 responden yang mengisi data ya, mengisi kuesioner, dan di mana diantaranya sekitar 23 orang memiliki pengetahuan yang cukup. Kemudian untuk selanjutnya, apabila kita hubungkan dengan pengalaman memanjat gunung atau kita bilang hiking, maka kita bisa lihat ini dibagi menjadi
golongan yang mengalami atau melakukan 1 kali hiking, 2 sampai 3 kali dan lebih dari 3 kali. Ternyata pada responden kali ini terdapat 41 orang yang sudah melakukan lebih dari 3 kali ya, karena sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Mahalata Unjani, yaitu sering melakukan hiking. Nah, di sini pada 41 orang itu sendiri terdapat 20 orang yang memiliki pengetahuan cukup ya. Ini berarti yang paling banyak adalah pengetahuannya cukup. Kemudian apabila kita bandingkan tingkat ilmu pengetahuan berdasarkan dari lamanya keanggotaan, di sini dibagi menjadi kurang dari 1 tahun, 1 sampai 2 tahun, lebih dari 2 tahun. Untuk responden itu sendiri terdapat 27 responden yang memiliki lama keanggotaan lebih dari 2 tahun. Dan 13 diantaranya memiliki pengetahuan yang cukup, yaitu 13 orang ya. Oke, untuk selanjutnya apabila kita bandingkan tingkat ilmu pengetahuan berdasarkan dari pernah atau tidaknya melakukan pertolongan pertama pada korban hipotermi. Nah, ternyata apabila kita lihat dari 57 responden terdapat 41 orang yang pernah melakukan pertolongan pertama. Ya. Nah, dari 19 diantaranya memiliki pengetahuan yang cukup. Sehingga apabila kita lihat bahwa tingkat pengetahuan anggota Mahalata Unjani sekitar 10 orang memiliki pengetahuan yang bagus, sedangkan 26 orang memiliki pengetahuan yang cukup, sedangkan 21 diantaranya masih memiliki tingkat pengetahuan yang kurang. Nah, untuk poin yang kedua, di sini apabila kita bandingkan tingkat pengetahuan dengan kelompok umur ya usia, di sini sekitar 20 sampai 25 orang memiliki tingkat pengetahuan yang cukup baik ya, hanya 9 orang yang mendominasi tetap di bagian tingkat ilmu pengetahuan yang cukup. Kemudian untuk poin selanjutnya kita bisa lihat ya bahwa dari kita bandingkan ilmu tingkat pengetahuan terhadap kegiatan mendaki ya, pengalaman mendaki, ternyata sekitar 41 orang memang pernah mendaki lebih dari 3 kali ya, dan 9 diantaranya memiliki pengetahuan yang bagus. Tapi tetap saja yang mendominasi adalah orang yang memiliki tingkat pengetahuan yang cukup. Ya. Kemudian untuk selanjutnya di sini untuk kita bandingkan atau kita hubungkan tingkat pengetahuan terhadap lamanya keanggotaan ya. Ternyata lebih dari 3 tahun ya lamanya, hanya 6 orang yang memiliki tingkat pengetahuan yang cukup. Di sini juga hanya sedikit, karena yang tetap mendominasi adalah tingkat pengetahuan yang cukup, walaupun pada lama keanggotaan yang sudah lebih dari 3 tahun. Dan yang terakhir, apabila kita hubungkan antara tingkat pengetahuan terhadap pernah atau tidaknya melakukan pertolongan pertama, ternyata 41 orang pernah melakukan pertolongan, namun hanya 8 orang ya yang memiliki ilmu pengetahuan ataupun tingkat pengetahuan yang bagus. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.